orang 2 orang paling berapa sih? 20 orang paling banyak. Silahkan minta isbat gitu kan, karena memang mencantolkan mereka itu sebagai cucu Ubed, yang notabene Ubed itu adalah dicangkok oleh Ali Asyakron gitu kan, bahwa Ubed ini adalah anak Ahmad bin Isa. Ya tinggal temuin Nakobah yang ada di Basroh di Irak sana gitu kan. Dah di negara kami Indonesia ini lagi diskursus dari polemik, nasab kami dipertanyakan dan lain sebagainya. Tolonglah isbat kami gitu kan. Kalau itu isbat, udah semuanya selesai perkara kan gitu. Tapi kan pertanyaannya tadi yang ada dikalungin pedang itu di sana. Bukannya diisbat. Apa susahnya? Iya. Apa susahnya ke sana? Kalau memang nggak punya ongkos untuk mengisbat, pergi ke Basroh ke Irak sana. Gitu. Udah kami nanti bantu iuran lah. Udah 3 tahun. Ntar iuran uangnya untuk cari purel bang. Repot. Mereka suka itu. Iya. Ditanya kitab nasab sejaman nggak ada. Itu kan ditanya tes DNA nggak bisa buktikan. Assalamualaikum. Dana sejarah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak ada. Masih ngotot pula. Ya kan jelas. Aku sudah sering kali ngomong seperti itu, yang seperti sampaikan Ade Irawan ngomong ya. Kalau memang nggak punya ongkos, biar kita patungan. Benar, benar. Perwakilan itu mau Pak saya polemik ini selesai gitu loh. Artinya benar. Di sini, nah kalau di Maroko sana, di Arab sana kan diskusinya kan enak gitu, karena di sana memang banyak keturunannya. Kalau kita di Indonesia ini kan keturunan yang tersembunyi kan begitu ya. Nah, bahkan ya. Ada tapi diam-diam gitu. Tapi yang ngaku-ngaku di Indonesia yang udah muncul udah ke sana, diakuin nggak di sana gitu loh. Nah, bener. Begitu. Nanti kalau nggak punya ongkos, kita patungan cukup aja untuk kamu pulang pergi kan sama rombongan itu, makan pun boleh. Yang penting jelas. Setelah itu, kalau nggak betul kalian balik cari negara sendiri lagi kan gitu. Makanya kalau nggak bener. Makanya saya ini kan gini bang, taruhan 200 itu langkah tersimpel menurut saya kan, bener nggak? Langkah paling simpel kan? Dan yang kedua, aku sebagai orang pribumi yang asal usulku yang bilang lundul, aku mau tes DNA juga ikut. Apakah di dalam diri saya ada darah mendekati Arab lebih banyak saya atau mereka, kan gitu lagi kalau mau. Malah senang lagi. Jangan kita dihina-hina. Walaupun kita bukan juriat Nabi, bukan orang Arab, tapi kita mau loh, berani loh tes DNA. Mana yang lebih mendekati darah Arab, kan gitu. Nah, gitu. Jangan kira di Indonesia ini. Jelas kalau secara saintifik ya, kalau secara DNA, tes haplogrup mereka itu kan G. Jangankan Juriah Rasul, itu kan. Orang Arab aja bukan. Lah mau ini ngaku-ngaku Juriah Rasul dari mana? Makanya bang, kalau saya ini kan bukan keturunan Wariso, ya kan? Ya, sama saya tes DNA, sama Ibrisi, sama si Bahar, dan lagi sama sejarahnya lagi, sama silsilahnya lagi, nah gitu. Kalau Bahar nanti kan, kasih sama-sama tuh, kasih tunjuk lah. Kalau Bahar kan kita sama-sama ya, dia tuh Bahar tuh dalam diri dia keturunan banyak. Ada keturunan Raja Ternate, keturunan dari Buton. Nah, kebetulan kita sama-sama loh. Keturunan-keturunan itu ada dalam diri kita. Jadi kita coba siapa yang lebih mendekati Arab, kan begitu. Makanya sama saya bang, senang bang kalau sama saya bang, kan gitu bang. Lebih dekat mana silsilahnya pun, mulai dari apa sebelumnya kerajaan Singosari, apa ada saya silsilahnya masih lengkap bang, kan gitu. Juga yang nih bang sama saya bang. Yang jelas kan suka ada gini nih, yang ada bahasa jangan mempersoalkan nasab orang, gitu kan. Persoalkan nasibmu lah. Justru mempersoalkan nasab berkaitan dengan nasib. Ya sekarang kan jelas nasib mereka kan nggak jelas.
Bener nggak? Yang suka Iya. dawir Iya. itu Iya. nggak bisa lagi Nasib kan? mereka sekarang terhonyong-honyong. Merana sekarang gitu nasibnya itu. Iya, Nasab, contoh persoalan aja nasab kayak itu saya aja berkaitan lah dengan kalau nasib. dibandingkan. Gitu. Contoh Ceramah saya kagak saya bisa. aja lah nggak ada keturunan. Dawir kagak Ayo, bisa. gitu aja. Sekarang kan job selawatan aja sepi. Betul nggak? Iya. Dawir sudah nggak Ya, laku. betul, Bang. Ya guru saya aja Bang, guru saya Bang Sinto Gendeng Bang, nggak ngakuin kok Bang Balwi Duriat Rasulullah, nggak ngakuin kok. Guru saya loh Sinto Gendeng. Begini lagi ya, ada yang saya rasa lucu ya, mereka Iya, Bang. dari Betul golongan-golongan mereka ini, termasuk Mukibin dan ini ya, mereka ngomong, ngapain sih kalian ngurus-ngurus permasalahan nasab orang lain? Apa untungnya? Ini bukan masalah untung dan ruginya. Jelas kami dirugikan karena ini menyangkut umat Islam. Kecuali saya ini agamanya Konghucu, mungkin lah saya nggak ikut-ikutan itu. Benar. Kalau saya agama Hindu ngapain saya ikut-ikutan? Tapi karena ini menyangkut martabat Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian udah mengakui negara ini milik kalian. Nenek moyang kita pun kalian akuin. Itu yang bikin kita ini harus bersuara untuk pembuktiannya. Bukan kita harus bukan kalian harus minta dibenarkan, enggak. Kalau mau dibenarkan, kalian harus ada pembuktian dong yang bisa mendukung itu. Jangan kita mau dibodoh-bodohin. Zamannya ini udah beda. Mungkin dulu kita orang tua kita masih menghargai ya, kaki kita masih hargain. Biarin aja, Bung Edan kok, biarin aja dia ngomong apa. Tapi makin dibiarin, makin kesini makin aneh. Itu makanya orang-orang kita sekarang udah bersuara. Jadi kalau yang ngomong seperti itu tuh, saya anggap dia juga stres itu orang itu tuh. Kalau dia pribumi, mendingan dia cari tempat lain aja. Gak usah ngaku pribumi kalau ngomong kayak gitu. Masa kita dilarang ngapain ngurusin nasab orang? Aneh orang-orang ini. Kalau mereka ngaku nasab kalau Sewo misalkan ya, atau nasabnya kolor hijau gitu, silahkan aja sepuasnya. Silakan aja, betul sepuasnya. Ini yang diakui nasab Kanjeng Rasul kok. Jauh pangkat dari Bayangkan api. perang Surabaya aja Bang, perang Surabaya 10 November kita peringatin perang Surabaya. Kalau berkat mereka katanya Bang, katanya nggak bakal menang katanya Bang. Bahkan bendera Belanda itu Bang yang merobek itu adalah dari mereka. Apa tuh kurang aja Jangan mereka bilang kata-kata mereka. Kakek saya semuanya 90% itu kakek saya yang lahir di tahun 40-an ke atas, itu rata-rata mereka semua adalah PNS, pegawai di negara ini. Itu artinya ya, orang tua mereka tuh orang-orang yang berjasa loh. Orang-orang yang berjuang loh, sampai anaknya tuh bisa jadi pegawai-pegawai di negeri ini ya, Indonesia ini. Kalau kakek saya nih ya, asal tahu aja teman-teman, di kakek saya tuh, kalau kakek saya di zamannya semuanya itu kakek-kakek saya itu semuanya kakek-kakek. betul Bang Ade, betul Iya. betul. Kakek saya itu kakek-kakek sekali. Ini mereka ngaku Sama-sama kakek ya. main cucu-cucuan, kakek-kakean, bisanya kan itu. Assalamualaikum semua saudara-saudaraku, sehat semua ya. Ajak kakek mereka aja. Terus kakek-kakek, terus neneknya di mana? Neneknya itu lo di mana? Alhamdulillah. Sama nenek-nenek juga. Mereka ini nggak sadar. Kok yang dipikir kakek terus, neneknya di mana? Saya baca sejarah Patimura. Jadi begini ya, kenapa Patimura tuh mereka ambil sebagai Ahmed Patulesi? Jadi begini Bang, kita boleh buka sejarah. Di Maluku itu ada yang namanya Ambon dan Ambelaut. Nusa Laut, sorry. Nusa Laut dan Ambalaut. Itu adalah dua pulau yang bentuknya hampir sama dan konon ceritanya zaman dulu itu berbeda, terbelah menjadi dua. Makanya mirip. Jadi yang Nusa Laut ini mayoritas beragama Kristen dan Ambalaut ini mayoritas agama Islam. Nah, yang dikatakan sampai hari ini mereka itu kakak beradik sejarah. Nah, mungkin saja mereka mengambil dari sejarah itu dan mereka mengisbatkan bahwa Thomas Matulesi itu adalah agama Islam yang konon katanya asal usulnya itu dari Ba'alawi, mungkin seperti itu.
Mungkin seperti itu. Lucu. Jadi ya Aneh mereka ini juga, kalau kan? yang pahlawan-pahlawan, mereka bilang keluarga mereka, nasab mereka. Tapi kalau yang bukan, ya enggak. Ini aneh. Iya kan? Coba bilang Mak Lampir itu kan keluarga mereka kan. Balawi nggak mau kan yang aneh-aneh kayak gitu kan? Atau kalau gondang kan? Nggak mau mereka yang gitu-gitu. Tapi kalau yang santan, yang terkenal itu diakuin sama mereka. Iya. Nenek moyang mereka. Pokoknya yang baik-baik semuanya diklaim. Ah, Yang jelek-jelek itu oknum. Bukan oknum, lucunya malahan itu bukan bagian dari kami, gitu kan. Itu Kalau kayak kolor yang hijau, nggak mau warga mereka. Asegaf itu yang jadi apa pendeta tuh. Oh itu nggak mau. apa? Oh, nggak mau mereka. Nggak mau. Tapi Bang, alhamdulillah Bang, guru saya nggak mau Bang diakuin Bang. Bahkan mau diakuin nggak mau guru saya Bang, Suto Gendeng. Nggak pengaruh baginya aja Bang. Itu guru saya Bang, Ini Suto maaf Gendeng. ya, Nggak mau. untuk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dulu mereka menolak guru sekumpul. Setelah itu sekarang mereka mau bersandal Waalaikumsalam. di guru sekumpul. Seolah-olah guru sekumpul mau dibalawikan. Kan aneh orang-orang ini. Kan bukan aneh Tapi lagi. Bang, Kan gimana? Waras nggak ya kira-kira? Iya, tapi Bang tenang aja Bang, Kalimantan Selatan Bang tenang aja. Tahun 2006 sudah dari pihak keluarga Datuk Kalampayan Bani Tasid namanya itu sudah mengisbatkan dan resmi. Jadi tenang aja Bang. Kami juga bergerak dari Kalimantan Selatan. Insya Allah doakan aja lah Bang. Guru sekumpul Kita juga kan meninggal bergerak, 2006 tapi ya, santai. kalau nggak salah ya, 2006 ya, dia meninggal ya, pas habis berobat di Singapura. Ya. Tenang aja Bang, Insya Allah Bang kita bergerak dari Kalimantan Selatan, tapi kami mainnya slow saja, tapi pasti doakan aja nggih, doakan kami yang bergerak santai, tapi doakan aja selalu. Itu saya berapa kali loh diancam sama yang ngomongnya ente aneh-aneh itu. Kamu di mana di Kalimantan di mana? Saya tunjukin, datang ke rumah saya. Kalau memang saya lagi kerja, udah tungguin aja. Silakan ngobrol sama keluarga saya kalau kalian mau pancong kepala saya. Hebat kalian itu. Saya bayarin itu. Ya kan Langsung itu mereka salah ngomong satu apa? kelakuan mereka. Sampai mereka ngomong, tahu itu cuma berlindung Bisanya sama ngancam, istrimu." bisanya persekusi gitu kan. Aku orang Kalimantan katanya, padahal istrimu yang orang Kalimantan. Woi, mak saya orang Kalimantan. Istri saya di Kalimantan tuh ada 3. Saya nih banyak istri saya, 5 istri saya. Jadi kalian saya buka saja semua, saya bilang. Datangin, tanya diri saya nggak palsu kalau kalian mau ngambil kepala saya. Hebat kalian itu. Kita ngomong benar, kalian malah ngajak berantem. Gimana dapat solusi kalau kayak gini? Mau ngajak perang terus yang ada dalam otak kalian. Ya kan, Udah paling hebat. kan bisanya hanya itu. Jadi kalau bagi orang yang tidak percaya nasab Balawi itu tersambung, jadi udah dianggapnya itu musuh, kemudian kaum kafir gitu kan. Nah bisanya hanya seperti itu. Jadi menunjukkan data tidak mampu, akhirnya diluapkan emosi gitu. Emosi bahkan emosi itu juga langsung ke fisik ya. Kadang-kadang kan mereka persekusi persekusi di mana-mana. Mampunya kan itu. Kemampuan hanya persekusi. Yang jelas gini. Hari ini hanya orang-orang tolol, menurut saya ya, yang masih mempercayai bahwa Balawi itu Julian. Mau nerima kata-kata saya silahkan, mau tidak juga nggak masalah buat saya. Karena apa? Kan kata saya juga simpel, tunjukkan secara nyata dan jelas yang didapat mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya kaum umat muslim di Indonesia, bahwa mereka itu tersambung juriahnya ke Rasul. Kan satu pun nggak ada yang bisa.
Makanya kalau memang Dari sisi mana ini, coba? kalau mereka tidak tersambung ya udah diikat pakai tali sapi lah gitu, biar jelas ada bekasnya kan gitu ya. Bang LR itu lagi di mana? Kok suaranya ada kayak kereta ya? Ngangkut Balawi ya? Saya ini lagi buat ini kuburan massal ini. Waduh, Kuburan massal. Udah dibilang gampang meyakinkan masyarakat. Ada dua hal yang simpel itu ya. Satu, secara saintifik, secara DNA itu juga sudah salah satu syarat untuk menjawab ya. Bukan syarat untuk mengisbat, menjawab keraguan-keraguan masyarakat. Ini malah ngambil hujah haram. Haram nih ngendi, haram dari mana kan gitu. Yang kedua ya paling tersimpel menurut saya, apa susahnya sih berangkat ke sana ke Narkoba, minta penetapan ke sana ke Narkoba, minta isbat kalau memang bisa. Ya susah ya, karena kalau sudah ketahuan malu dong kalau bukan keturunan Nabi begitu. Ya kalau urusan malu, perasaan mereka itu nggak punya malu. Kemaluannya nggak ada. kemaluan punya nggak? Nggak punya kemaluan. Saya cari-cari yang jualan malu itu di pasar di mana, nggak ada itu. Kalau ada saya borong, saya kasih buat mereka itu Balawi. Nggak punya malu. Ya iyalah. Mereka kan serba punya, itu punya, ini punya. Hanya satu yang nggak punya malu. Masih aja kekeh gitu. Ngaku juriah itu dan lain sebagainya. Lawang gini lah. Persoalan nasab itu kan nggak menjamin seseorang itu masuk surga. Wah, Betul nggak? Betul. tuh. Ada nggak dalilnya nasab itu masuk surga? Nggak ada. Gitu. Derajat manusia itu semuanya sama di mata Allah itu. Hanya Tapi Yai, yang kalau membedakan. mengaku cucu saya ataupun cucu Mbah Syukur pasti masuk surga Yai. Tapi kalau mengaku cucu saya, begitu Yai. Iya. Nggak ada, semuanya juga kita memiliki hak yang sama, derajat yang sama. Yang membedakan itu akhlakul karimahnya, amal perbuatannya dan lain sebagainya. Bukan nasabnya. Ini berani-beraninya ngomong satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim alama. Kalau kamu tidak percaya dengan Habib, sampai kapanpun kamu membaca Al-Quran, tidak bakal masuk surga, katanya begitu. Sholat tidak akan diterima, amalmu tidak akan diterima. Emang mereka rukun iman, masuk ke dalam rukun iman. Lucu. Aduh. Kena angin semilir ya kayak gitu. Yang paling lucu apa? Mengharap apa sih? Mengharap syafaat katanya. Jangankan mensyafaati orang. Menyelamatkan nasib dirinya sendiri di akhirat nanti belum tentu kan? Jangankan mensyafaati orang. Syafaat semua itu hak prerogatif Allah itu sendiri. Iya. Bagaimana Kita Allah lucu aja. menentukan. Gitu, lucu. Zaman sekarang, zaman modern. Udah bukan zamannya lagi membangga-banggakan nasab apa. Nasab nggak jelas aja dibangga-banggakan. Oke, terima kasih Kang Firman. Saya mohon izin turun dulu nggih. Semuanya terima Oke, kasih, Bang. sehat selalu dan terus berjuang untuk demi kebenaran. Terima kasih waktunya Kang Firman. Semuanya. Oke, sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum Semoga ada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semakin kesini semakin kelihatan dari sisi karakter, dari sisi kepribadian ya. Jadi semakin kesini mereka semakin mengelak, semakin kelihatan jelas mereka bukan zuriat.
nasabnya tidak tersambung. Bukan harus orang pinter saja yang tidak percaya. Orang bodoh pun bisa kok melihat mana juriah asli, mana yang tidak. Dari sisi mana ya? Simple.